alam buah cermai, terasa hambar buah labu. Ruangan telah mulai ramai, mari kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu beserta para wakil, yang kami banggakan calon guru penggerak sekaligus rekan sejawat yang hebat Bapak Kusbuntari SPD sebagai pemateri yang nanti akan berbagi dan menularkan ilmu kepada kita yang hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, sebuah pantun lagi untuk Bapak Ibu. Ada komisi, ada juga fraksi. Jangan diam jika ribut usul. Selamat datang peserta diseminasi, pesertanya guru SMP 1 yang mampu. Cak banget. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah atas limpahan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melangkah ke sekolah, menyaksikan kembali wajah-wajah anak didik kita, dan dihimpun dalam ruangan ini guna mengikuti kegiatan diseminasi program guru penggerak angkatan 7 Kota Bengkulu, yaitu pematerinya adalah Pak Kusbuntari. Kegiatan ini sebagai aksi nyata tugas modul 1.4 mengenai budaya positif. Mari kita beri aplaus Bapak Ibu untuk semangat perjuangan dari Pak Aziz. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, adapun rangkaian kegiatan nanti diawali dengan sambutan Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu sekaligus membuka secara resmi. Berikutnya materi mengenai budaya positif sekolah oleh narasumber kita. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan terakhir pendapat. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita buka dengan menghafalkan bersama. Kepada Bapak Muhtarini MPD disilakan untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para wakil yang saya hormati, Bapak Ibu yang guru yang hadir pada ruangan ini yang datang, ini terkhusus CGP ya, calon guru penggerak yang insya Allah ini tetap melaju sampai ke garis finish dan terpilih sebagai guru penggerak. Ini kita doakan yaitu Pak Gus. Nah, dalam kesempatan ini Pak Gus Buntari ini, beliau ini sama-sama kita ketahui perjalanannya cukup panjang ya, dan menuju kepada titik akhir. Jadi prosesnya ini panjang sekali. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini salah satunya adalah Pak Kusbuntari. Dan kita berharap ya, proses yang dijalani oleh Pak Gus ini nantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, karena banyak sekali yang harus dilakukan sehingga pada akhirnya dapat hasil yang terbaik. Amin. Ya Allah. Salam-salam pada kami dikirimkan pada dimuliakan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berdoa untuk kita semua dari Allah. Bapak Ibu saya hormati, kegiatan diseminasi ini salah satu
program, ya, program dalam rangka rekrutmen guru penggerak, ya. Dan ini karena di program yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh peserta, dan ini juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan dibuat dokumentasi yang memang tidak bisa dibantah, yaitu dengan video dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kegiatan ini kita support, ya, kita support dengan sebaik-baiknya, hingga nanti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh Pak Gun itu bisa terrealisasi dengan baik. Dan intinya Pak Gun, kami, ya, keluarga besar SIP 1 yang mendukung, mensupport, laksanakan program ini dengan baik, termasuk program-program yang lainnya, sehingga nanti pada akhirnya kita berharap, ya, SIP 1 itu sesuai dengan harapan kita semua juga bisa terpilih sebagai guru penggerak. Ya, satu lagi Rupiah, ya, mengajar praktik. Jadi kita ada 2 sekarang yang berkompetisi, ya. Satu lagi Ibu Rika lagi seleksi. Harapannya begini, kalau guru penggerak itu kan ada batasan minimal maksimal itu umur 50 tahun, ya. Tapi kalau mengajar praktik itu boleh sampai umur 55 kalau tidak salah. Bapak Ibu yang junior silakan dicoba, ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, ikuti prosedur yang berlaku, ikuti tata cara yang telah ditentukan, sehingga kalau bisa guru SMP 1 yang junior-junior ini bisa terpilih sebagai CGP, ya, IPP dan sebagainya. Ya, sehingga ke depan harapannya kalau program ini berlanjut dan nanti endingnya itu ada menentukan kebijakan oleh pemerintah, kita sudah siap, ya, kita sudah siap, ya. Ini Pak Gun, kami doakan semoga kegiatan berjalan lancar. Nanti ajaknya kawan-kawan untuk bekerja sama dengan baik. Kemudian nanti silakan sampaikan apa yang memang terbaik untuk diberikan kepada SIP Negeri 1. Dan ini bagian dari bisa menjadi contoh daripada program ini, sehingga bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain atau CGP yang lain. Ini harapan kita. Sehingga apa yang dilakukan ini bukan hanya sekedar seremoni agar bisa disampaikan, tapi ini memang bagian daripada penting yang bisa kita lakukan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mungkin karena ada kegiatan lain, ini mohon maaf ya, nanti mungkin sampai habis, karena tadi saya dengar sampai 1 jam sampai 1,5 jam kegiatannya, dan itu full justru, ya. Maka nanti pada saat kalau memang tidak sampai akhir, saya mohon maaf ya, aktivitas lain. Tapi intinya silakan laksanakan diskusi dengan baik, ya. Diskusilah mana yang mungkin kita masukan, silakan untuk kebaikan kita semua, terutama khusus buat ya, yang bisa kita support. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi dalam tema menyebarkan pemahaman dan pendalaman penerapan budaya positif oleh Pak Kusum dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Mukarimin yang tadi telah memberikan penguatan, dorongan dan juga motivasi kepada kita, khususnya calon guru penggerak, ya, rekan kita Pak Kusbinta. Menginjak pada rangkaian acara berikutnya, laris manis ikan dijual. Marilah kita simak materi Pak Kusbuntari, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Kota Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur
atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tidak dapat kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan pendalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Kus Guntari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di SMP kita, SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Ya, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus mengerti tujuan pemikiran Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara tentang budaya positif, SMP kita ini sudah menerapkan sebagian. Ya, mulai dari kita menyambut anak datang ke sekolah, kemudian mulai kita melakukan upacara bendera, kemudian melakukan senam bersama, tafakur, kemudian melakukan kegiatan acara di hari-hari besar. Itu salah satu melakukan budaya positif di sekolah kita. Ya. Nah, kalau pengertiannya, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, dalam budaya positif ada 7 ya konsep yang kita harus pahami. Ya, termasuk saya masih sangat jauh, mungkin rasanya masih banyak belum menerapkan 7 konsep ini. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Ya, disiplin. Poin kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sekolah kita mungkin masih banyak anak itu disiplinnya karena kontrol dari guru. Nah, sekarang kita ada game sedikit, cobalah buka. Ya, cobalah buka. Nah, Anda, Bapak Ibu dan teman akan melakukan kegiatan cobalah buka gamesnya. Jika Bapak Ibu adalah A dan teman Bapak Ibu itu adalah B. Kemudian tugas rekan Bapak Ibu yang B ini nanti akan memaksa membuka tangan yang Bapak Ibu itu, di tangan Bapak Ibu itu rasanya suatu yang rahasia yang tidak boleh dibukakan ke orang lain. Nah, tugas temannya satu lagi memaksa, mencoba, menghabis, membujuk, mengintimidasi atau menggoda, menawari supaya tangan Bapak Ibu itu dibuka. Nah, coba sekarang di teman satu bangkunya, satu misalnya perak mengepal, Ayu Yuli merasa memaksa membuka dengan cara membujuk dan lain. Boleh di tempat boleh. Coba. Ayo Mopi juga Purita. Coba, misalnya Bu Purita menyimpan rahasia. Ayo Mopi coba membuka. Ya, dengan cara memaksa atau memberi hadiah. Ya. Gimana? Oke, Bapak Ibu, sudah? Kayak gini Bapak Ibu, sudah, stop.
Tidak? Tidak. Jadi ada dua kemungkinan hasil, ya Bapak Ibu. Yang pertama kemungkinannya teman Bapak Ibu membuka. Satu kemungkinan lagi dia mempertahankan menutup. Nah sekarang siapa yang tadi yang terbuka? Yang terbuka. Yang terbuka. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki kontrol diri sendiri. Berarti tidak terpengaruh dengan iming-iming apapun. Ya, ada yang terbuka juga. Ya, ada yang terbuka. Ya. Jadi, ya silakan. Nah, membuat juga. Nah. Oke, jadi ada kemungkinan ya. Sekarang kemungkinan pertama tadi mempertahankan, berarti kalau sudah mempertahankan berarti kita sudah memiliki kemampuan mengontrol diri supaya tidak terpengaruh dari orang lain. Apabila terbuka, berarti kita bisa dipengaruhi dengan iming-iming tadi, ada hadiah dan lain-lainnya. Nah, seperti itulah yang terjadi pada kondisi kita di kelas sama anak. Kita memaksakan kontrol kita, ya, memaksakan kontrol kita terhadap anak-anak, ya. Ibaratnya kamu harus melakukan ini, nanti ada hadiahnya. Berarti dia melakukan itu karena ada hadiah atau ada imbalan. Jadi kontrol diri tadi sebenarnya anak masih berpegang teguh, karena ada kita memberikan hal-hal yang lain, dia berubah. Nah begitu. Ini gamesnya ya. Kemudian dari games tersebut terjadilah ilusi kontrol. Perubahan itu menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah kita ini ya, ilusi guru mengontrol murid. Kita kebanyakan di kelas yang mungkin saya terlebih dahulu masih sering melakukan seperti ini. Di kelas, tolong anak-anak semua perhatikan ke depan, tangan di atas meja, perhatikan Bapak mengajar. Awas nanti kamu tidak mengerti. Iya kan? Apakah nanti setelah kita mengajar di depan kelas, anak tersebut akan mengerti yang kita jelaskan? Belum tentu. Ada anak yang pintar, mungkin dia bisa mengerti dengan konsep disiplin kita yang mengatur. Ada anak yang belum bisa mengerti apa yang kita pahami tegas seperti itu, belum bisa dia memahami apa yang kita ajarkan. Berarti ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah kita juga biasa memberikan penguatan positif kepada anak-anak. Mulai dari ayo anak, rajin belajar, ya, semangat belajarnya lagi supaya kamu bisa mendapat ranking yang bagus. Masa kamu kalah dengan kelas 91? Ayo semangat belajar. Itu belum tentu efektif tentang kita memberi penguatan positif seperti itu. Belum tentu merubah karakter anak. Ya, itu suatu ilusi dari Dr. William Glasser. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita juga sering melakukan, ya. Melakukan hal tersebut membuat anak itu merasa bersalah. Kamu ini nak, ya kamu tidak memikirkan orang tua kamu di rumah, ya bekerja keras, kamu di sekolah main-main sampai anak itu menangis. Ya sering, mungkin kita senang lihat anak udah menangis dan mengerti. Padahal dampaknya belum tentu dia bisa merubah karakter anak menjadi lebih baik. Bahkan kalau dia seperti itu mungkin bisa jadi lukanya agak lama. Ya dia sedikit-sedikit dan ingat orang tua, sedikit mengingat orang tua yang sedih seperti itu. Ya, itu ilusi membuat kritik, membuat merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, nanti kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, maksudnya di sini dalam suatu menyelesaikan ada kasus misalnya berkelahi. Nah, kemudian ada yang luka. Nah, tanpa kita sebagai guru langsung membuat udahlah, cepat, kamu ini salah, udah damai aja langsung. Nah, tanpa menjelaskan, mengerti atau mendengar penjelasan dari anak-anak tersebut, ya. Nah, itu tentang paradigma belajar. Sekarang masuk yang kedua tentang disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih arti dari disiplin itu? Ya, coba Bu Mary, apa menurut disiplin? Ya, boleh kasih mic-nya kalau ada yang mau. Ya, apa itu maksud disiplin menurut Bapak Ibu maknanya? Ya, tinggal aku kopi, kasih kopi.
Ya, apa Pak? Nanti. Ya, apa itu? Ya. Disiplin itu Pak menurut Bu Popi, bahasa Bu Popi disiplin itu apa? Disiplin. Ya, Pak Edward. Ketika seseorang itu mampu untuk melakukan dan taat pada aturan yang telah disepakati, itu disiplin. Ya. Siapa lagi coba? Yang lain. Menurut Pak Edward itu disepakati dengan peraturan, itu disiplin menurut Pak Edward. Kalau menurut saya Ya. disiplin itu tumbuh dalam diri seseorang itu secara sadar. Oke, Dia bagus. melaksanakan itu bukan karena tekanan, bukan karena suatu aturan yang mengikat. Oke. Jadi dia melakukan itu memang bahwa itu harus dilakukan. Misalnya datang tepat waktu, jadi saya harus datang tepat waktu ke sini. Walaupun itu tidak ada sanksi, tetapi dia tetap. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Bobi. Bagus. Ya. Ya. Jadi, nah menurut kamu apa itu disiplin? Kalau menurut saya, disiplin itu kebiasaan yang taat aturan. Ya, kebiasaan yang taat aturan. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk Monika. Pak Edward juga belum dari pertama. Ya. Oke, kita lihat pengertian disiplin. Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini berarti coba kita pernah masuk ke bank Bapak Ibu ya, ke bank syariah gitu. Nah, kita ke bank itu otomatis sebelum masuk bank disuruh apa? Bukan, pakai masker, cuci tangan. Nah, dengan hal tersebut kita pasti merasa tidak nyaman dengan peraturannya, ya. Jadi yang tidak nyaman itu misal juga kita pergi ngajak anak, nah pakai helm, nanti di sana ada razia, nanti kena tilang. Nah, kita apa? Kita pakai helm karena takut kena tilang. Berarti di sini disiplin adalah kemampuan merintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, nilai-nilai kita itu nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu yang kita tanamkan. Kita memakai masker masuk ke bank karena itu apa? Nilainya apa tujuannya? Apa? Kesehatan. Iya, karena kesehatan itu makanya kita pakai masker. Nah, kita tadi yang takut kena tilang polisi nggak pakai helm, kita harus tanamkan dalam diri kita pakai helm itu karena nilai keselamatannya yang kita tanamkan diri untuk memakai helm, bukan karena takut kena razia dan lain-lainnya. Jadi nilai kebajikan itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dia melakukan itu bukan karena paksaan, tapi karena nilai ada kebajikan dalam diri dia sendiri untuk menggerakkannya. Kita lanjut. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Nah, berarti nggak ada ya hukuman atau ancaman. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita Bapak Ibu tugasnya, ya, sebelum menghukum atau menghardik anak, kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu di mana. Ini ada 5 kebutuhan. Misalnya bertahan hidup, ya. Kita misalnya ada anak yang salah terlambat, itu jangan sampai langsung menghardik anak, tapi tanpa tahu dulu kebutuhan anak itu ada di mana. Misal, ya, bertahan hidup itu survival itu fisiologis, masalah pandang, pangan, papan, ya, aman,
Ya, bagaimana anak merasa aman kalau di sekolah dia masih dibully dengan teman-teman. Bagaimana anak merasa nyaman kalau perutnya kosong mungkin dari rumah. Bagaimana anak merasa nyaman kalau di rumah lagi banjir, dia tidak bisa datang ke sekolah. Berarti kita harus tahu dulu kebutuhan anak tersebut. Kemudian kalau misalnya kasih sayang, ya kasih sayang di sini konotasinya kita kepada anak itu terkadang anak suka mencari perhatian kita. Padahal tujuannya tuh supaya diperhatikan anak tersebut. Ya ada anak-anak yang nakal yang itu dia butuh kasih sayang sebenarnya, butuh perhatian kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian penguasaan. Nah di sini anak-anak di kelas pasti ada dia mempunyai jiwa sebagai penguasa. Mungkin karena dia kuat, mungkin karena dia apa anak-anak ini anak pejabat dan dia menguasai penguasa di kelasnya. Kemudian nilai kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti anak tuh bebas sebebas-bebasnya. Bebas di sini bebas anak bisa menerima pembelajaran yang mereka sukai. Kemudian dengan metode-metode guru yang bervariasi, ya. Jadi anak bisa menentukan mau berkelompok dan lain-lainnya supaya dia anak mempunyai kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini kita harus membuat anak senang ibarat dengan pembelajaran kita, ya. Kalau misalnya anak sudah senang dengan kita, otomatis apa yang kita ajarkan pasti mudah dimenangkan. Berbalik, misalnya anak tidak senang dengan kita, dengar suatu kita jalan dia udah takut. Ya, ibu kok lagi, kena hukum lagi ya bu. Rasa itu timbul karena kenapa? Dia tidak senang dengan kita. Ya, jadi kita bukan dengan senang dengan kita, senang dengan pembelajaran kita. Ya seperti itu. Kita masuk contoh, ini ada kasus. Nah, kasusnya itu, nah ini masih ingat mungkin bapak ibu dengan Nata. Saya buat Nata lah di sini. Ibu Ria, guru kelas 7 di SMP, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Nata. Ini Bu Rita. Nata. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Nata yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira alasan Nata melakukan hal tersebut? Coba Bu Rini. Apa kira-kira Bu Ria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang dihadapi ini, kenapa dia meminta bekal makan siang temannya secara paksa? Pertama dari latar belakang keluarga. Kebutuhan tadi yang disinggung kebutuhan pokok, ya makan. Makanya yang pertama mungkin dia pagi-pagi dia tidak sarapan dari rumah. Kemudian yang kedua, memang tingkah laku dia itu suka mengganggu kawannya. Dia merasa dia yang paling jago di kelas, dia yang paling hebat. Makanya dia minta secara paksa kawan makanan kawannya, apapun yang diberi kawannya dia paksakan. Karena dia punya tingkah laku, pola, karakternya luar biasa jagoan, saya jagoan. Nah jadi anak-anak seperti ini bagaimana mengatasinya? Nah, oh ya itu saja ya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong beri aplaus dulu untuk Bu Rini yang udah tahu karakter Nata. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui dulu 5 kebutuhan tadi. Jangan kita langsung memarahi tanpa kita mengetahui kebutuhan dasarnya tadi. Nah kalau kita ambil salah satu, nah dalam konteks disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Nata melakukan tindakan tersebut, mengetahui kebutuhannya yang mana yang berusaha dia penuhi. Ya, seperti kata Ibu Rini tadi, kebutuhan survival, fisiologis, makan. Ya, kebutuhannya mungkin Nata lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal sehingga dia meminta makan punya temannya. Nah, kalau kita lihat dari kasih sayang, mungkin teman Nata menjadi perhatian karena dia sering minta itu, membuat perhatian temannya. Kemudian penguasaan, nah ini benar juga kata Bu Rini tadi. Ya, karena dia merasa hebat, merasa kuat, temannya jadi takut menuruti keinginan dia, mengambil dia secara paksa. Kemudian dari nilai kesenangan, mungkin Nata itu iseng. Nah, akan dia menikmati ekspresi wajah temannya waktu dia mengambil makanan tersebut. Ya,
Kalau nilai kebebasan, mungkin Nata merasa bosan ya dengan bekal yang dibawa ibunya, dia berusaha mau mengambil punya temannya itu, nah mungkin gitu ya. Jadi kita harus melihat 5 kebutuhan anak tersebut terlebih dahulu sebelum kita menghardik dia. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Ada 4 ya, tinggal 3 lagi. Yang 4 itu motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Nah, yang pertama motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu biasanya motivasinya eksternal karena dia takut ada hukuman, dia menghindar, menjadi tidak nyaman. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi eksternal juga. Jadi murid melakukan disiplin karena mengharapkan ada imbalan. Ya, jadi motivasi ini karena satu tingkat di atas motivasi yang hukuman tadi. Nah, yang bagusnya gini, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka, percaya diri. Nah, itu motivasi internal yang datang dari dirinya tadi. Ya, murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikannya. Ya, ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Ya, jadi yang datang dari dirinya sendiri. Nah, kita ada contoh lagi. Kita bermain dengan contoh lebih memahami. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan kepada Iva, ia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan sehingga Iva merasa malu luar biasa dan malah meminta Iva maju ke depan, ya, dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang menunjuk hidungnya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi yang disuruh Pak Seno maju ke depan kelas. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, kita nah ini kita perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu dianggap suatu yang identitas gagal, suatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Nah, yang tadi berarti hukuman, ya. Kemudian sedangkan konsekuensi adalah telah disepakati bersama dengan anak-anak dan pelanggaran dibuat tidak nyaman, tapi untuk sementara masa tidak nyamannya. Hendaknya relevan tindakan pelanggaran itu dengan yang dia perbuat, relevan dengan pelanggarannya yang dibuat hukuman konsekuensinya. Kemudian restitusi sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Ya, ini yang lebih bagus di restitusi. Jadi sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri, ya, agar dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih baik. Nah, sekarang kita mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Kita langsung jawab, Bu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa? Karena sudah ada kesepakatan. Apa? Konsekuensi. Karena udah ada kesepakatan
Bu Bobi ngasih tahu konsekuensi, Pak Haji hukuman. Ya, yang lain hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsep? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Kita langsung bahas juga. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Oke. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Nah, kita lihat jawabannya, baru kita jelaskan mengapa berbeda. Konsekuensi yang mana? Nah, gitu ya. Jadi mengapa ini menjadi hukuman? Karena tidak relevan dengan pelanggarannya. Jadi kan kita balik tadi, konsekuensi itu kita balik ya. Nah, konsekuensi itu adalah disepakati bersama dan pelanggaran dibuat tidak nyaman untuk sementara. Hendaknya relevan terhadap tindakan yang dibuat. Nah, berarti ini berarti hukuman yang pertama. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Dia menggantikan apa yang dicoret tadi, ya kemudian dia bersihkan. Nah, jadi itu termasuk konsekuensinya. Kamu mencoret, kamu membersihkan. Seperti misalnya, ya kita lanjut dulu ya. Murid diminta push up. Nah, itu termasuk hukuman. Nggak ada hubungannya push up dengan pakai masker. Ya, kali ini suruh dia beli. Dan menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Menggantikan termasuk konsekuensi. Dia mengangkat kertas temannya yang dicoret-coret yang kotor diganti dengannya, baru konsekuensi gitu. Kemudian berjemur di lapangan basket itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta bertanya kaki termasuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas termasuk hukuman juga karena tidak relevan dengan apa yang disepakatinya. Kemudian kita lanjut. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ini termasuk gagal ya Bapak Ibu ya. Selama ini mungkin kita masih memberi hukuman dan penghargaan itu termasuk yang gagal. Nah, yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Murid merasa takut. Kemudian memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan sehingga ya murid menjadi rendah diri. Mungkin kadang kita suruh di depan push up teman-temannya, itu kan membuat menjadi rendah diri yang tersebut dengan teman-temannya. Kemudian itu saya sering buat, masih juga ya, berarti masih kita sering ini ya melakukannya. Kemudian penghargaan, ya penghargaan itu tidak efektif, ya merusak hubungan, ya mematikan kreativitas, ya mematikan kreativitas. Nah, menghukum dengan sistem ranking juga itu tidak efektif karena kita sekarang tidak ada lagi ya ranking ya di kelas, walaupun beberapa orang tua masih mau menanyakan ranking anaknya. Itu termasuk yang belum efektif. Kemudian itu termasuk merampas hak dan menghargai dirinya. Ya, itu dia berarti motivasi dari luar, Bu. Masih bukan dari dirinya. Dia harus dari dalam dirinya sendiri timbul. Iya. Ya, dari dirinya sendiri dulu yang ditimbulkan, bukan karena ada motivasi eksternal dari luar. Ya, mengasih penghargaan berarti dia karena ada penghargaan. Dari luarnya, bukan eksternal ya. Iya, berarti kita bertahap akan berubah menjadi motivasi yang timbul dari anak sendiri yang melakukan, bukan karena ada paksaan
penghargaan dan lain-lainnya. Ya, ini nah kita lanjut, mohon ayo. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi penguatannya jangka panjang, ya, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan, ya, kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol itu dirinya yang memegang kontrol dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, ya. Kita lanjut, perbedaan. Ya, ini dengan kasus siswa tidak mengerjakan PR, ya. Kalau hukuman, misalnya guru biasanya bicara gini, guru menghukum siswa menghormat bendera 10 menit, kemudian guru marah-marah dan murid menjadi takut. Itu termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensi yang harus dilakukan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak-banyaknya. Itu konsekuensinya. Kemudian guru tegas, siswa pun mengikuti, menghormati peraturan, ya. Kemudian restitusi. Nah, nanti yang lebih jelas restitusi terakhir ya, di nomor 7 nanti. Tapi ini sekilas saja. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah, ya. Kemudian guru terbuka dengan siswa, menghormati dirinya dan orang lain. Itu untuk restitusi. Yang lebih bagus di restitusi. Nah, di sini ada 5, yang kelima ya, berarti ada 6, 7, 2 lagi. 5 posisi kontrol restitusi, ya. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ibaratnya 5 posisi kontrol ini mungkin saya sudah pernah melakukan semua, Bapak Ibu. Ya, termasuk diri saya sudah pernah menghukum anak, membuat rasa bersalah juga pernah. Tapi bertahap kita akan berubah diri kita, memahami ya tentang 5 posisi kontrol restitusi ini. Ya, kita mulai. Kalau itu nggak jelas nanti dengar suara aja ya, karena di sana kurang pecah ya. Yang pertama, identitas gagal itu penghukum, ya, penghukum. Nah, biasa guru berbuat, dia menghardik, menunjuk, menyakiti. Itu biasanya guru seperti itu penghukum. Kemudian guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu, nah, dia gitu. Kita seperti itu kalau sebagai penghukum. Hasilnya anak tersebut memberontak, ya, menyalahkan orang lain, ya, kemudian berbohong karena kita seperti itu, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Dia menganggap kita buruk. Ada tuh murid ngomong, bapak itu terus, dia menganggap kita buruk jadinya. Kemudian murid berkata, biarkanlah, nanti juga marah-marah lagi. Biasa seperti itu anak murid. Kemudian dia akan mengulangi kesalahannya lagi, ya, sebagai bab hukum. Sekarang motivasi 5 posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah biasanya guru berceramah kemudian mengatakan seharusnya bapak kecewa sama kamu. Nah, biasanya gitu, bapak kecewa sama kamu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu itu bapak sudah memberitahu berulang-ulang kali, tapi kamu masih seperti itu, bapak stres sama kamu. Ya, biasanya membuat rasa bersalah seperti itu. Kemudian hasilnya anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong ya terhadap hal kita seperti itu. Kemudian biasanya anak berkata, maafkan saya bapak atau ibu. Nah, kemudian dampak ke murid merasa rendah diri karena tadi membuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil sukses kontrol dari luar, ya, yaitu mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Ya, biasanya sebagai teman. Nah, guru sebagai teman. Teman ini biasanya guru berkata membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau melakukan demi bapak? Seperti itu biasa gitu ya, ngaji seperti teman. Kemudian hasilnya
anak ini ketergantungan kalau kita menganggap dia seperti teman. Kemudian murid biasanya menganggap guru ini lebih baik, biasanya seperti itu. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu ya. Ya, seperti itu bisa kata-kata murid. Kemudian dampaknya pada murid menjadi lemah, tidak mandiri, sering tergantungan kalau sebagai teman. Nah, sebagai pemantau itu biasanya guru menghitung dan mengukur. Ya. Kemudian apa peraturannya? Biasa guru mengatakan seperti itu, apa peraturannya. Kemudian hasilnya biasanya menyesuaikan diri ya bila diawasi dari guru. Kemudian murid berkata biasa kalau dalam posisi pemantau beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, Bu. Biasa apa hukuman yang saya terima, Bu atau Bapak kalau sebagai pemantau. Nah, hasil daripada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, kemudian identitas berhasil dan sukses terhadap kontrol diri. Yang pertama, motivasinya menghargai diri sendiri. Nah, sebagai manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalnya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki lakumu jika masalah ini. Ya, kemudian hasilnya murid menjadi menguatkan pribadinya. Kemudian biasanya dalam kata-kata manajer murid menjawab begini, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini, Pak? Biasa seperti itu. Kemudian hasil dari itu murid bisa mengevaluasi diri, ya bagaimana cara dia memperbaiki dirinya kalau sebagai manajer. Kita lanjut. Nah, contoh ke siswa yang tidak mengerjakan PR. Yang pertama sebagai pembuku, ya. Nah, contoh gini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, biasa seperti itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu? Itu kata-kata pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, kata-kata gini, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Itu sebagai manajer. Bagusnya sebagai pemantau atau manajer yang terakhir. Nah, kita contoh, Bapak lebih senang ke contoh nih, untuk penjelasan agak mana belum. Kita langsung ke contoh. Ini ada contoh, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung memarahi mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ya. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang lain untuk lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati mereka, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik pada tanya Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nah, Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti kembali bertanya pada Dino, apakah dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang terlepas. Ya, jadi posisi Bu Suti itu sebagai manajer, ya. Manajer menanyai apa kesalahan, kemudian mencari solusinya supaya Dino tidak menyelesaikan masalah, dia mencari solusi menggantikan kancing baju Dino tersebut. Nah, yang keenam, 2 lagi, keyakinan kelas. Nah,
mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Ya, jadi gini Bapak Ibu, mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan helm tadi di awal tadi pada saat mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, nah nilai-nilai atau kesehatan, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai ini yang kita tanamkan ke anak. Mengapa kita menjadikan suatu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa tidak kesepakatan kelas? Ya, jadi nilai yang kita tanamkan ke anak itu nilai keyakinannya. Ya, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Nah, di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Nah, dari awal peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat, yang selama ini ya, mulai dari apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, semangat dalam belajar aktif, kemudian tidak berkata kasar, tidak boleh maling, kemudian tidak boleh piket sesuai jadwal. Itu suatu peraturan kelas. Ya, nanti peraturan kelas itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, yang banyak dari 40 sampai 40 dirubah menjadi keyakinan kelas cukup 4 atau 5 saja. Yang bisa yang timbul dari diri anak sendiri. Ya, nanti kita buat keyakinan kelas selama ini udah ada ya. Tapi tinggal kita buat tertulis dan anak sendiri yang mengelompokkannya supaya menjadi suatu keyakinan. Nah, ini tentunya di kelas 92 ini kemarin sudah saya buat pembentukan keyakinan kelas, mulai dari diskusi dengan anak, ya diskusi dengan anak, membuat peraturan kelas atau keyakinan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, mulai dari yang tadi ya, mulai dari datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian sudah membuat anak menyepakati. Nah, ini yang menyepakati, ini peraturan banyak. Kemudian menjadikan sebuah keyakinan kelas, cukup 5 saja dari yang banyak itu. Nah, ini ya keyakinan kelas sebelum diskusi, ya kemudian hasilnya menjadi keyakinan siswa, diskusi dengan siswa. Ini menjadi ada 5. Ya, yang pertama disiplin waktu, yang kedua menjaga kesehatan, yang ketiga itu menjaga kebersihan lingkungan, yang keempat itu bersikap baik, sopan, peduli, ya. Kemudian yang kelima itu motivasi belajar, ya. Jadi keyakinan inilah yang timbul dari anak di kelasnya kita buat. Ini kan banyak. Ada membuang sampah, itu termasuk dalam apa? Nilai apa? Kabar apa? Mulai menjaga lingkungan, membuang sampah, kemudian membersihkan piket kelas, itu termasuk nilai apa? Kesehatan. Kalau tidak bersihkan kelasnya, kelas menjadi kotor, harusnya yang ditimbul nilai apa? Nilai kesehatannya yang ditanamkan. Nggak perlu piket apa supaya kelasnya bersih, yang ditanamkan nilai kebajikannya, nilai kesehatan. Kemudian anak datang tepat waktu, kemudian anak mengerjakan tugas tepat waktu, itu termasuk apa? Disiplin waktu. Nilai yang disiplin waktu ini ditanamkan ke anak supaya dia menjalankan keyakinannya dengan baik, ya. Kemudian berkata sopan, baik, kemudian peduli sama. Nah, itu termasuk anak tidak boleh mencuri, tidak boleh tidak boleh berkata kasar. Itu yang kita tanamkan nilai sopan, peduli dengan sesama. Jadi nilai itu yang kita tanamkan ke anak supaya dia tidak berkata kotor, tidak menyakiti temannya, berkelahi dan lain-lain. Nilai itu kita tanamkan, nilai kebajikannya. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Itu termasuk anak-anak mengerjakan tugas
dengan baik, antusias dalam pembelajaran, itu kita nanamkan nilainya nilai keaktifannya di dalam mengajar. Ya, nanti harapan saya Bapak Ibu, para wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing, dimulai dari membuat peraturan atau kesepakatan kelas, dibuat di ini kurang bagus. Yang bagus itu dikasih warna-warni biar kalau enak ditempel di dindingnya. Nanti kelas-kelasnya ada keyakinan kelas 91 dibuat. Kami yakin kami bisa. Ya sepakati bersama. Kita pilih-pilih peraturan atau keyakinan anak tadi. Di kelompoknya ini, kebajikan nilai kebajikannya ini yang dilakukan. Ya, kelompok yang ini kan banyak sampai 40-an peraturan kesepakatan. Dikelompokkan menjadi cukup menjadi 5 nilai kebajikan anak tersebut. Jadi anak tersebut melakukan membuang sampah, dia tahu nilai kebajikannya apa, yaitu menjaga lingkungan sekolahnya. Itu yang ditanamkan dalam dirinya, tidak boleh sampah sembarangan. Ya. Kemudian, yang terakhir dulu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang terakhir, masih semangat dah? Baik, semangat lagi. Ada Bapak belum. Kamu kasih games dulu, saya kasih games dulu supaya biar semangat. Ya, sebelum yang terakhir, ya, sebelum yang terakhir dikasih games dulu. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Coba pagi. Kalau siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau sore, jangan tepuk tangan, diam. Paham ya? Kita melatih konsentrasi dulu. Ya, kalau pagi 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore tidak ada tepuk tangan. Diam aja. Oke, paham ya? Ya, pagi, siang, sore. Ya. Ya, pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Oke, semua udah konsentrasi lagi. Yang terakhir ini sangat penting, ya, sangat penting bagi kita, ya. Namanya segitiga restitusi. Tadi di awal sudah disampaikan, ya, tapi belum tuntas. Sekarang yang tuntasnya di poin terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan, ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut gua itu. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, ciri-cirinya bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar dan memediasi tindakan mereka. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita dalam menghadapi masalah anak itu kita gunakan tahap terakhir itu segitiga restitusi. Ya. Tidak boleh langsung diberi hukuman, ya. Kita langsung memanggil anak, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Tidak langsung menyalahkan siswa. Kamu ini, ya. Jadi semua pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu alasan anak itu melakukan kenapa, ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa tersebut, dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ini contoh pelaksanaan diskusi yang sudah saya lakukan. Ada 2 gambar keluar. Yang pertama ada anak tidur di dalam kelas. Ini gambar yang munculnya ada yang lainnya. Nah, yang pertama kita sewaktu anak tidur, kita tidak boleh langsung memberi seperti yang Pak siapa tadi kesini ya. Jadi kita membangunkan anak tersebut, ya, kemudian kita tidak langsung mempermalukan depan temannya. Bapak Ibu, halo. Nah,
Jadi setelah kita pembelajaran, barulah kita panggil anak tersebut ke ruangan kita. Kita tanyakan dulu, kita restitusi anak tersebut. Ini dia, yang ini tidak pakai pakaian olahraga itu. Ini gambar hilang. Nah, jadi anak tersebut kita tanyakan, ya, kita yang pertama ini langkah tadi. Kita menstabilkan identitas. Ya, kita ngasih tahu anak bahwa semua orang pasti melakukan salah, tidak langsung menjatuhkan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Nah, kita langsung membuat anak itu jangan sampai dia merasa salah sendiri. Kita buat bapak pun pernah melakukan kesalahan, bahkan sedikit wajib. Ya. Kemudian, ya, setelah itu baru kita tanya alasan dia mengapa tidur dan kelas tadi. Kenapa dia tidur? Karena dia main game Pak sampai kemalaman. Nah, kita tahu karena alasan tidur kemalaman karena main game. Nah, kemudian kita tanyakan ke anak tersebut, keyakinan kelas kita ada enggak? Kamu benar tidak sudah melakukan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Salah, dia tidur dalam kelas. Nah, sekarang untuk memperbaiki anak tersebut, dia kita tanya sama anak tuh, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Nah, dia yang menjawab, dia yang menimbulkan dari diri dia sendiri. Ya, mulai besok Pak saya tidak akan main game lagi Pak. Saya akan tidur lebih cepat supaya saya tidak akan tertidur lagi di dalam kelas. Nah, dari hal itu kan anak timbul dari keyakinannya sendiri, bukan karena kita tadi kan memaksa kamu jangan lagi besok ya. Nah, enggak, kita timbulkan rasa keyakinan itu dari diri anak, sehingga dia tahu kesalahannya, kemudian dia bisa memperbaikinya sendiri sehingga dia tidak akan melakukannya lagi. Ya. Nah, sistem seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada tidak memakai pakaian olahraga, ini gambar nampak. Tidak memakai pakaian olahraga juga. Nah, saya biasa juga sampai tidak pakai pakaian olahraga, saya suruh berdiri atau kasih hukuman. Nah, sebaliknya itu salah, ya. Jadi setelah tidak memakai pakaian olahraga, nanti setelah pembelajaran baru kita panggil ke ruangan kita. Kita tanya alasannya juga kenapa dia tidak memakai pakaian olahraga. Kita bilang juga ke anak tersebut, ya semua orang pasti membuat salah supaya dia tidak terlalu terjatuh. Semua orang pasti membuat salah. Bapak pun juga pernah membuat salah, seperti juga sama anak. Kemudian kita tanya alasan kenapa dia tidak pakai baju olahraga. Karena bangunnya kesiangan Pak, jadi buru-buru masukkan pakaian olahraganya. Nah, kenapa bisa kesiangan gitu ya? Nah, sama kasusnya sama teman dari main game online sampai malam. Nah, dia harus memikirkan bagaimana dia supaya tidak lupa pakaian olahraga lagi dengan cara dan main game lagi Pak. Tidur lebih cepat supaya bisa mempersiapkan pakaian olahraga lebih di dalam tasnya. Jadi setelah itu anak tahu kesalahan mereka, kemudian dia bisa mencari solusinya sendiri. Nah, itulah menjadi keyakinan anak tersebut yang timbul dari diri dia sendiri, bukan pengaruh dari orang lain, pengaruh gurunya gitu. Ya, timbul dari diri dia sendiri. Oke, kesimpulan, kita sampai kesimpulan. Disiplin positif merupakan suatu unsur utama dalam konsep budaya positif. Sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin positif diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin mampu membuat seorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Salah satu peran guru adalah menuntunnya. Ya, salah satu cara penerapan disiplin dengan cara segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan diseminasi saya sebagai guru penggerak. Ini merupakan salah satu tugas saya di modul 1.4 yang wajib disebarluaskan ke teman-teman di sekolah seperti ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin itu saja. Banyak salam. Kalau ada yang mau disampaikan atau pertanyaan, boleh 1-2 pertanyaan boleh. Boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan semua uraian yang disampaikan oleh Pak Kusnul tadi, ada beberapa hal. Ini sangat positif menurut saya. Sebenarnya apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini udah memang konsep pendidikan. Hanya saja di lapangan kadang-kadang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Menurut saya, ini Pak Kusnul tadi ini perlu
sosialisasi lagi untuk kami guru. Kadang-kadang kami lupa, kadang-kadang kami juga memperlakukan anak tidak adil, sadar akan hal itu. Tetapi setelah mendengar ini, mudah-mudahan kami semua yang di ruangan ini bisa melaksanakannya, karena ini positif sekali. Pada saya titip pesan sedikit, mungkin ada tambahan pekerjaan Pak Kustum tadi untuk BK-nya, karena BK, maaf, yang saya lihat semua anak dimarah. Kalau anak ada masalah, marah semua. Padahal kadang kesalahan anak itu beda-beda. Ada yang tidak perlu dimarah, ada yang perlu dimarah besar, ada yang perlu pendampingan, ada yang perlu perlakuan khusus. Jadi jangan bisa meratakan. Saya suka menyimak itu. Saya sedih kadang-kadang lihat anak kenapa nak tiba-tiba. Menurut saya benar, kita perlu menggali dulu apa kesalahan anak. Jadi jangan kita sama ratakan perlakuannya. Itu saja. Terima kasih penyampaian Pak Kustum tadi menambah maju kasanah atau wawasan kami dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dipaparkan oleh Pak Kustum tadi, dan ini dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, memang untuk kurikulum kita selama ini, termasuk saya kan angkatan lama ya, ini angkatan baru ya. Nah, jadi ada beberapa konsep. Jadi selama ini memang kita bagaimana memberi hukuman, bagaimana yang konsekuensi, bagaimana harus berinstitusi. Nah, di sini yang kita lakukan selama ini, kita melakukan hukuman. Ternyata di situ memberi hukuman ngejas saya. Kok aku bego lu? Setelah saya amati apa yang dipaparkan oleh Pak Kustum tadi, berarti apa yang pribadi saya, berarti itu sangat salah sekali. Kadang-kadang, tapi kan kita tidak bisa membedakannya mana konsekuensi, mana restitusi. Karena kita tidak tahu, kita tahunya bahwa itu pernah memberi hukuman kepada siswa. Nah, jadi dengan begitu melek nih bagi kawan-kawan adik-adik guru junior, ikuti ini luar biasa dalam menghadapi siswa. Ya, dalam menghadapi siswa. Karena selama apa yang kita lakukan selama ini luar biasa. Aku salah. Apa yang aku lakukan? Karena menurut saya, karena sebetulnya mungkin yang kita hadapi juga beda loh. Manusia-manusia yang kita hadapi beda. Mohon maaf, saya setelah inilah saya keluarkan kata-kata itu. Goblok bego loh. Setelah donasi. Setelah Yuli masuk ya Bu? Ya, setelah Yuli masuk. Nah, selama ini kalau pikir hal ini tidak saya lakukan, berarti kita harus tahu, oh kita menghadapi inilah anak-anak yang luar biasa. Berarti kita harus bisa memahami yang tiga konsep ini tadi. Mana yang hukuman, mana konstitusi, dan mana yang restitusi. Mana yang konsep itu. Insya Allah adik-adik semua akan menjadi guru yang hebat, guru yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Bunita, Bu Rini sudah memberikan sebenarnya masukan yang kemudian masukan terhadap saya yang guru termasuk baru Bapak Ibu ya, baru masih titik pengalaman yang pastinya dengan konsep pembelajaran budaya positif ini ya, nantinya kita akan secara bertahap, nggak mungkin langsung bisa bertahap. Kita akan menjalankan ini, mulai membangunnya, karena hanya dengan guru penggerak satu orang saja tidak akan bisa kita menggerakkan budaya positif yang seluas ini. Jadi itu dimulai dari wali-wali kelas, guru-guru yang mengajar, semuanya kalau semua bergerak menggerakkan,
mudah-mudahan di SMP 1 terjadilah budaya positif yang kita harapkan dari pemikiran Gereja Dewantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akhiri. Cukup sekian. Terima kasih banyak sudah mengikuti ada partisipasi dalam kegiatan acara ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, begitu pengarang sekali Bapak Ibu untuk pengajaran kita yang tidak terbendung semangatnya serta ilmu yang telah ditularkan, bahkan tadi berbagi praktik baik kepada kita bagaimana penerapan budaya positif di kelas 92 ya, dan disambut antusias juga tadi oleh peserta yaitu Ibu Rita dan Ibu Desina. Pak Gun, terima kasih. Secara tidak langsung Pak Gun sudah membangun motivasi kepada kami untuk siap menjadi motor penggerak perubahan perilaku positif untuk kemajuan siswa dan sekolah yang kita cintai. Bapak Ibu, banyak ya ilmu yang kita serap tadi. Kalau saya secara pribadi itu mengajak saya berefleksi juga. Mungkin selama ini kita sudah melakukan kontrol diri, kontrol diri siswa melalui penguatan positif, dan ternyata itu berhasil. Namun tadi menurut pemateri dikutip dari Dr. William, itu hanya sebuah ilusi, karena sesungguhnya kontrol diri murid itu kendalinya berada pada kehendaknya sendiri, bukan karena kita gurunya, bukan karena melalui penguatan-penguatan yang positif ya. Nah, yang menjadi catatan kita juga tadi saat terjadi pelanggaran ya, bagaimana kita bisa menanamkan disiplin positif, salah satunya tadi adalah melalui segitiga restitusi. Dia tadi menyampaikan posisi yang terbaik adalah sebagai pemantau dan manajer. Pada posisi ini kita dapat membuat keyakinan kelas. Terima kasih Pak Gun. Insya Allah ilmu itu semua lambat perlahan yang akan datang. Terima kasih dari kami. Terima kasih juga kepada Saya setuju Pak Gun, perubahan besar itu tidak serta-merta, tapi pertama nanti kita semua akan menuju kepada paradigma perubahan. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta. Saya tutup dengan pantun. Kalau rambut sudah memutih, sudah cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Pak Kusgun Tori yang pada pagi hari ini telah menyampaikan diseminasi penyebarkan pemahaman dan pendalaman penerapan budaya positif. Banyak hal yang dapat kami ambil yang selama ini sempat belum kami sampaikan, kami terapkan ke sehari-hari. Sekarang kami menjadi tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Sehingga diharapkan pendidikan kita dalam kegiatan sehari-hari menjadi lebih baik. Karena selama ini walaupun kita telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan, ada beberapa hal yang kita lupa tentang penanaman pendidikan positif. Sehingga dengan penyampaian ini kami menjadi lebih paham lagi pentingnya penanaman pendidikan kedisiplinan yang positif kepada anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kusgun Tari yang begitu luar biasa memaparkan diseminasinya dalam program penyebaran ya tentang kurikulum merdeka.
Nah, di sini kami sebagai peserta, kami sebagai guru yang lama, guru senior, ini baru terbuka bahwa dalam menghadapi peserta didik yang selama ini kami lakukan salah, ternyata pas kami memperhatikan apa yang diterangkan, apa yang dipaparkan oleh Pak Gus tadi, yaitu ada 3 yang harus kita lakukan terhadap peserta didik. Pertama, apa itu yang selama kami lakukan hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, selama ini yang kami lakukan itu berupa hukuman, karena kita tidak tahu seperti apa sih konsekuensi, seperti apa sih restitusi. Nah, jadi dengan adanya yang dipaparkan oleh Pak Gus tadi, kami memahami bahwa menghadapi problema, masalah peserta didik, apabila peserta didik melakukan kesalahan, kita yang selama ini mengejas, menghukum, ternyata ini adalah salah. Nah, oleh sebab itu dengan dipaparkan program yang dilakukan oleh guru penggerak, kami memahami bahwa menghadapi peserta didik itu ada istilahnya hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Oleh sebab itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Gus Guntari yang telah memaparkan ini luar biasa, terutama kami guru-guru yang senior. Mudah-mudahan untuk kedepannya para guru menghadapi peserta didik yang selama ini paradigmanya istilahnya bahwa langsung menghukum, ternyata itu tidak membuat jalan keluar peserta didik menjadi lebih berkarakter dan lebih cerdas. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Kami para guru SMP Negeri 1 Kota Bengkulu sudah mengikuti kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu, yaitu Bapak Gus Guntari SPD yang merupakan guru PJOK SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Ada banyak ilmu yang kami peroleh dari pemaparan pemateri pagi ini, salah satunya itu mengenai perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi budaya positif ini menjadi salah satu paradigma perubahan untuk menggali nilai-nilai positif yang ada pada diri siswa dengan tujuan sesuai dengan filosofi Bapak KHD, yaitu merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Lalu kami juga mendapatkan pencerahan mengenai disiplin positif. Bagi kami ini sebuah refleksi untuk terus memperbaiki bagaimana penguatan-penguatan positif pada diri siswa melalui kontrol diri tanpa adanya paksaan atau tekanan. Karena sesungguhnya seperti apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Gus Guntari, bahwa kontrol diri ini berada pada kendali dan kehendak diri siswa itu sendiri, bukan karena arahan atau pembentukan positif yang didasarkan pada inisiatif guru. Kemudian lebih kerennya lagi, kami juga dibekali tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan mengenai segitiga restitusi. Tadi CGP Hebat ini sudah berbagi praktik baik penerapan budaya positif. Ya. Kami mendapatkan suatu ilmu yang baru, ya, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan siswa itu melalui segitiga restitusi. Ya. Dengan adanya penerapan segitiga restitusi, yang terbaik itu kita memposisikan sebagai pemantau atau manajerial. Ya. Dengan posisi ini sebagai manajerial, bersama siswa dapat membuat keyakinan kelas, ya, dan membuat kesepakatan bersama untuk ditegakkan dan dijalankan dengan kesadaran penuh tanpa adanya